kebahagiaan dari seorang Yuni Shara kita bisa melihat jelas ya. Kalau lihat di rumah lewat layar televisi juga senyum, terus auranya tuh luar biasa ya. Tapi kemarin juga kabarnya baru saja berulang tahun. Happy birthday Mbak Yuni. Barakallahu fi umri. Semoga semakin bahagia Amin, ya, ya Allah. semakin dimudahkan Sehat-sehat segala ya, urusan. semakin Semakin muda. sehat. Ini kita mau kasih lihat ada foto-foto Yuni Shara kemarin berulang tahun ya. Sebahagia apa dan semeriah apa perayaan ulang tahunnya. Oh, Wah. kayaknya angkanya salah deh. Kayaknya bukan 50 deh, kayaknya 25 deh harusnya ya. Iya. Oh, bersama dengan sama kedua Mukanya buah awet hati. muda banget. Anak-anak Ini itu foto udah di besar mana Mbak sekali. Yuni? Hah? Foto di mana? Ya pas di Di acara rumah? ini. Enggak, Ini ini di acara di mana? Enggak, kita bikin family dinner gitu. Oh, family dinner Ashanti, Mas Anang juga datang. Arti 50 tahun bagi seorang Yuni Shara. Tambah tua. Apa doa 50. kemarin Apa ketika artinya? 50 tahun? Sehat, terus masih diparingi rezeki supaya bisa nemenin anak-anak lah. Paling enggak saya bisa lihat cucu lah nanti. Amin. Perbedaan Yuni Shara yang dulu sama Yuni Shara yang sekarang tuh apa kalau Mbak Yuni Dulu sendiri yang melihat? mana nih? Ketika masih muda, sekarang juga masih muda. Tapi Muda maksud kalau aku ketika muda masih itu penuh perjuangan, emosi itu masih nggak stabil. Artinya butuh kita tuh perjalanan untuk mencari jati diri sebenarnya. Kadang-kadang kita ada nih, udah oke, tapi tahu-tahu gue nggak pas nih, lagi pengen nyoba ini. Tapi buat aku sih semua sah-sah aja ya. Mau kita gini, mau gitu apa segala macam, namanya juga perjalanan. Kadang-kadang tuh up and down, kadang ada uang, kadang ada nggak ada uang, kadang ini moodnya lagi oke, kadang enggak apa segala macam. Apalagi kalau kayak sekarang nih OTW menepos pasti kayaknya itu udah kita harus accepted gitu dengan kalau menua itu pasti dengan keriput, uban, nanti lo on the way menepos gitu-gitu. Itu mesti diiyain dulu itu biar kita itu nggak denial, kita itu nggak ngerasa itu jadi salah kaprah nanti kalau misalnya kita hal yang tidak bisa dirubah ya. Hal-hal itu yang memang sudah kodrate wis wayahe ngono ya gitu. Iya. Apa sih masih belajar apa dari seorang Yuni Shara? Hidup kan belajar hidup seumur hidup. Setiap Iya. kali kan pasti kita ada case lagi gitu. Oh kita ini case-nya ini. Oh di umur segini ada lagi. Umur segini anak. Nanti di umur segini ini lagi Iya. itulah. Ya namanya orang hidup nggak selesai-selesai ujiannya ya. Seumur hidup loh kita belajar. Selalu berproses. Siap nggak siap manusia pasti diuji Harus. selama kita hidup. Iya, jadi bersyukur aja lah walaupun itu masalah kadang. Tapi kalian hebat loh ngadepin masalah. Bikin Kalian masalah. bukan. Menghadapi Enggak, masalah. kamu dari tadi kok kayaknya agak lama ya. nerimanya. Wah. Iya, iya. Tapi kan bikin masalah juga salah satu bagian dalam hidup supaya kita bisa belajar dari masalah tersebut kan? Tapi bukan berarti harus bikin masalah dong untuk bisa menguji Iya. hidup kita kan. Bikin sih enggak, kadang-kadang Datang tanpa sendiri. disengaja itu Datang. menghampiri. Iya. Kemarin di ulang tahun seorang Yuni Shara juga ada yang datang, seseorang yang pernah mengisi hari-hari seorang Yuni Wow. Shara. Kita mau kasih lihat ini di artikel. Mantan suami hadir di acara ulang tahun Yuni Shara, peluk dan puji cantik. Percaya nggak sih ya Bang Henry itu ya, saya tuh nikah sama Bang Henry itu 12 tahun. Pacaran 3 tahun, dan hampir 15 tahun. Dia tuh nggak pernah muji saya seumur hidup. Masa sih? Baru kemarin itu, tetap cantik. Bah, dia muji pas udah nggak jadi bininya. Katanya gini, kamu itu udah jutaan orang muji di luar. Kalau di rumah masih dipuji, besar kepala kamu gitu. Jadi itu yang bikin saya tuh sampai rumah ngelungsungi. Jadi misalnya saya nyanyi, pakai baju nyanyi udah oke. Gitu. Begitu sampai udah masuk mobil, ini ngelungsungin biasa ibu rumah tangga lagi. Gitu. Kemarin mantan suami memang Abang diundang. Bang Henry itu memang, jadi saya memang kemarin tuh nggak ngundang teman-teman, saya ngundang memang staff saya semuanya yang kerja sama saya. Terus Bang Henry, Mama, terus keluarganya, anak cucunya Yanti, semua apa segala macam diundang itu. Sama arisan ladies. Arisan ladies ini lebih lama terjadinya dibandingkan saya sendiri gini. Jadi udah 16 tahun lebih lah itu. Masih zaman di rumah Kemang. Jadi memang saya mau ngucapin terima kasih sama orang-orang yang sudah membantu saya. Jadi staff saya itu ternyata ada yang 28 tahun, 24 tahun gitu. Jadi memang selama itu yang kerja-kerja sama saya. Terus Bang Henry saya juga mesti terima kasih sama Bang Henry gimana pun juga. Karena dia saya punya buah-buah hati gitu. Jadi apa ya, malam itu memang spesial, memang saya mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang selama ini dekat sama saya. Wow. Berapa tahun bekerja sama Mbak Yuni? 28 tahun ada? Ada
Itu berarti sebagai sebuah bukti ya seorang Yuni Syara adalah orang yang baik, makanya mereka juga betah Betul, bekerja sama betul. dengan seorang Yuni Alhamdulillah, RT-RT ku juga pada balik semua. Alhamdulillah nih aku Ya sehat. gitu. Ya karena mungkin gini, karena kesian mungkin RT. Tapi ART aku memang kayak Kak Mbak Fitri, itu udah 15 tahun sama Iya. aku. Sekarang Iya, iya. kemarin tinggal di Brunei, balik Iya. lagi sama Balik gua. lagi. Sebenarnya kalau kita tuh ya, kalau kita kan pasti baik ya, maksudnya Iya. Ini insya kan Allah memang gitu. apian dan memang kalau Iya. Dewi tuh aku lihat gini nih, tipe kayaknya bukan memang orang yang gedabruk begaul ya. Iya. Setahuku dia orang rumah, dia looknya aja dia kayak ini. Iya. Orang yang medunten ya, jadi kadang-kadang emosi gitu tapi aslinya enggak lah. Bener, luarnya kayak singa, dalamnya kucing Persia, gitu Ya, Wi. dia perempuan Iya. banget, masaknya iya, ininya iya. Kan Jadi kita Jawa Timur yang bagus. iya, jadi di bojone masih happy lah sama kamu. Harusnya begitu Mbak. Happy lah, semoga ya. Tapi buat Sobat Ambiar, salah satu kebahagiaan lainnya dari seorang Yuni Syara, kemarin juga kabarnya baru mengeluarkan kembali karya. Kita Ya. langsung lihat yang satu ini ya. Yuni Syara di lagu baru terinspirasi Dua Lipa konsultasi ke anak biar kekinian. Kenapa harus ada Dua Lipanya ini? Jadi gini. I love Jadi Dua saya tuh setiap saya tuh kan sama Bang Hendy bisa, tapi anak-anak itu harus butuh satu kedisiplinan dan yang laki banget. Nah dia tuh harus ke papanya. Saya nggak bisa jadi bapak tuh. Oke. Gimana pun juga itu Betul. saya mau paksain saya nggak bisa jadi bapak. Yang ngerjain rambut saya juga cong semua ya, maksudnya di antara. Kalau anak saya di situ bukan, maksud saya butuh sosok yang benar-benar laki banget, yang bergaulnya laki banget. Jadi dia lebih Aku banyak. tuh harusnya bergaulnya sama aku. Aku tuh laki banget. Jadi anak itu mendambakan sesosok yang laki banget. Bukan laki mendapat banget. kita yang sebagai ibu itu yang kita yang Kalau mengarahkan. suaminya ngikut herdu itu laki juga nggak? Ya aku nggak tahu ya yang itu. Tapi maksudku kalau misalnya si anak itu kita yang memutuskan, walaupun kita kayaknya aduh kita nangis banget, kangen banget, tapi jangan lihat kitanya. Kita mesti lihat dia ke depan. Dia Iya. tuh mesti merelakan banyak hal untuk anak-anak lebih ke depan. Iya. Jadi anak-anakku sekarang tuh bisa lihat gaya bapaknya, misalnya papanya lagi minum gimana, lagi ngobrol sama teman-teman cowoknya. Iya, itu iya. perlu banget. Yang Betul. aku nggak bisa lakukan itu. Nah kalau jam 12 itu saya makan sama anak-anak jam 12. Saya ke rumah Bang Henry loh ya, makan sama anak-anak di situ. Anak-anak tuh pasti style gini, dapat tuh referensi gini apa segala macam. Kita harus belajar dari anak yang umur segitu gitu nggak? Betul. Kita nggak mungkin, kita ini udah kayak gajah tua yang maksudnya yang kita kreativitas kita itu belum tentu masuk di zaman sekarang. Ya, tapi keren banget ya, maksudnya bahwa mau juga untuk belajar sama yang jauh lebih Menyesuaikan. muda, menyesuaikan sama market yang ada. Dan klipku itu yang ngerjain anak kelas 2 SMA Genteng Banyuwangi. Ah, Wow, anak kelas 2 SMA diajak SMA. berkolaborasi Iya, ya. jadi kita mesti membuka peluang buat anak-anak muda. Iya, coba Ya, kamu ya merangkul kerjain. mereka ya. Misalnya dangdut, kan kita lihatnya orang lama tuh memang legasinya gini nih. Nah ini karya gue nih, ini gue banget nih gitu. Tapi kalau anak-anak muda nih bikin yang keren, coba deh. Wi, kamu bikin coba misalnya Tarantula dulu belum ada yang bikin ya. Tahu-tahu Dewi bikin itu versinya terus anak muda yang bikin, pasti beda. Iya, rasanya beda ya. Ya, Bikinlah mumpung sekarang, betul, sekarang kamu betul. bisa nih waktunya. Waduh Biasanya- jangan lagi kasus nanti aku Loh, dikira. enggak dong. Gak apa-apa. Justru Nggak apa-apa, kamu kalau ingin. momen, Iya, momen. Iya, tapi nggak apa-apa loh, betul. bikin lagu. Iya. Momen. Kakak kan misalkan Kadang mau- bad mau- news is good news loh, kadang-kadang loh. Iya, betul. Iyalah. Makanya menjadi sebuah pemberitaan. Supaya tidak menjadi kasus terus, itu jadikan satu karya. Betul, Keren, setuju supaya sekali. tidak menjadi sebuah kasus, I jadikanlah love sebuah it. karya ya. Iya. Nah, Iya, yang kayak King Nasar tuh sebelum Desember ini dia akan mengeluarkan 2 single baru. Ada video musiknya juga keren banget. Jadi dia akan berkarya karena akan menggunakan momento. Iya. Nah Iya itu kan? adalah strategi Iya. dia memasarkan. Nggak Karena apa-apa, Kak usah Yunet saja. Nasar itu kalau lagi sakit hati, dendam gitu ya. Pertama dia ngurusin badan udah terjadi. Yang kedua dia mau melahirkan karya-karya. Ya karena sekarang ini dia sebagai penasehat spiritual. Tapi kan Ya. sekarang udah bukan liki-likur lagi. Itu udah out, black out. Enggak, kamu Tapi mesti bagus tuh. insting dia karena dia tuh sekolahnya di New York. Dia tuh bagian fashion. Jadi kamu mesti kasih tahu teman-temanmu kalau Iya. misalnya. Iya, Oh, pastinya udah kasih dong. tahu. Ya, kalau dulu selama bareng di TV sebelah gitu ya,
Pasti aku ketemu sama yang kayak Karen. Selalu aku ketemu. Karena aku tuh memang selalu menitipkan diri aku ke orang-orang. Buat Sobat Ambiar, tapi nanti kita akan lihat seperti apa karya terbaru dari seorang Yuni Syara. Nanti akan nyanyi di pagi-pagi Ambiar buat kita semua ya. Penasaran seperti apa, tapi kita juga penasaran sama kehidupan dari bintang tamu kita berikutnya. Memang ya. masih ada bintang tamu ya? Ada bintang tamu kita berikutnya. Wow. Yang satu ini dia akan bercerita mengenai masalah kehidupannya. Siapa sangka bahwa ternyata perempuan cantik yang satu ini pernah menjadi korban dalam pelecehan seksual. Ini sangat kita Hingga santet sayangkan loh. sekali. Betul ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Siapa Wi? Susan. Same, silakan masuk. Susan Same, selamat pagi. Selamat pagi sayang. Selamat pagi kakak-kakak. Kita yakin kamu sehat soalnya dia setiap hari selalu nge-gym. Aku lihat yang Iya, nge-gym. kita nge-gym bareng ya. Terus ya. Oh, ini yang ketemu kita waktu kemarin breakfast bareng itu. Betul. Tuh. Oh, ini si Susan, ya Allah. Gimana sih Ki? Siapa ya? Dipanggil. Siapa? Susan Si siapa? Susan, anak Haji Mila. Susan Same kami semua di sini mau Iya, mengucapkan. terima kasih. Sudah menyediakan waktunya datang ke sini sayang. Ya. Makasih juga. Kita mau kasih Udah lihat buat ketemu. Sobat Ambiar, siapa sangka ternyata Susan Same kita ikut prihatin juga karena kabarnya pernah menjadi korban pelecehan saat sedang bekerja. Oh, Velu Ini sama Sherry. sangat disayangkan ya. Iya. Pelecehan seksual Iya. yang pastinya jangan pernah lupa juga bahwa ada unsur pidana di sana bagi Benar. siapapun yang melakukannya. Benar. Tapi kita juga berharap buat korban yang pernah merasa menjadi pelecehan seksual, Speak korban up. pelecehan seksual, jangan hanya diam saja. Benar, benar. Karena ini seperti membiarkan agar bisa tetap terjadi. Karena sebagai pelaku pastinya harus ada tindakan tegas dari pihak kepolisian. Harus berani speak up. ya. Kalau kamu sendiri, apa yang kamu Yang alami pernah saat kamu ini? alami pelecehan seperti apa sayang? Aku sebenarnya ini baru-baru ya kayak. Jadi baru-baru ini aku 2 tahun yang lalu aku syuting film itu mengangkat tentang pelecehan seksual juga dan ceritanya aku di situ jadi psikologi. Tapi aku sendiri ngalamin pelecehan di situ di tempat produksi. pembuatan Di satu film. buatan Filmnya tentang pelecehan seksual, Iya, tapi saat aku sendiri pemainnya aku dilecehin gitu. Ya Allah. Jadi dan aku di situ baru pertama kali ngerasain, biasanya kan aku kayak kenapa ya orang-orang nggak berani speak up gitu. Ternyata pas aku ngerasain itu sendiri, oh ternyata gini rasanya. Ternyata nggak semudah itu kita bisa ngomong sama orang, nggak semudah itu kita bisa cerita ya iya gue gini gini. Karena pada saat aku ngalamin itu, apalagi aku catcalling sih, jadi kayak si montok digitu-gituin. Tapi aku ngedown banget, jadi kayak aku pakai baju salah ya, terus kayak aku mikir aku ngomongnya salah ya, apa aku perilaku aku kurang baik Iya, gitu, iya, apa? Panggilan-panggilan. Iya. jadi pelecehan seksual secara verbal gitu ya. Iya. Oh, secara Berupa verbal. catcalling. Jadi aku kalau misalnya lagi acting depan kamera aku jadi nggak bebas. Aku kayak mau gini jadi nggak berani karena aku takut. Ada perasaan Iya, takut ya? kayak oh nanti baju aku ngangkat nggak ya nanti Sedangkan ini gitu. sedangkan baju tuh biasanya kan dari wardrobe penentu Iya, filmnya. iya benar. Jadi aku kayak akhirnya aku ngobrol sama produsernya, Pak, aku kasihan sama Bapak kalau misalnya aku nggak ngasih yang maksimal, aku bilang, karena aku nggak disupport sama tim. Karena timnya bikin aku ngedown. Sebentar, yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal saat itu, Siapa? apakah satu orang, dua Atau lebih orang? daripada itu sayang? Kayaknya sekitar 6-8 orang. Aduh, Jadi aku lagi mereka semua gitu. Iya. Oh, mungkin Kru itu satu ya? itu ya, satu itu jadi mereka ikut. 6 sampai 8 orang. 8 orang. Aku nggak bisa ngomong 3 hari aku diem. Kayak bener-bener aku nggak mau cerita siapapun karena aku kayak lagi introspeksi diri dan masih shock gitu kayak apa aku yang salah, takutnya aku ngomong ternyata akunya yang salah gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir daripada nanti aku ngasih yang nggak terbaik buat Iya. film itu, lebih baik aku kayaknya ngomong nih apa aku Oke. harus ngapain. Kamu ngomong gitu. sama produsernya, kemudian menyebutkan bahwa kamu menjadi korban pelecehan seksual secara verbal dalam film yang diproduksi oleh beliau. Apa tanggapannya?
Aku bersyukur banget sih karena tim produksi aku itu benar-benar langsung sigap banget. Ya. Pada saat itu langsung cek semua CCTV, tapi sayangnya CCTV-nya itu Nggak ada mati. suara. Iya, nggak mati Kak. Jadi Rusak mungkin. kayaknya ya karena mungkin gedungnya udah lama nggak dipakai apa Iya, gimana. nggak mungkin kalau dimatiin. Iya, jadi sama tim produksi benar-benar dikasih tahu kalian dalam waktu 24 jam harus harus benar-benar minta maaf. Kalau enggak kalian diproses segala macam, tapi nggak ada yang ini. Nggak Gak ada yang minta minta maaf. Oh, wow. Nggak ada. Sama sekali. Karena mungkin mereka juga takut kalau misalnya mereka minta maaf ketahuan. Berarti mereka kan. lah yang melakukan. Iya. Atau mungkin mereka biasa aja kali ya ngomong gitu, biasa nih gitu kan. Iya, Ada betul. juga Ini yang kita biasa. juga berharap Iya, semoga iya, buat iya. sobat Ambiar di rumah bahwa harus digarisbawahi yang namanya pelecehan seksual bukan hanya tindakan sentuhan, Betul. tapi juga secara verbal, secara ucapan itu juga merupakan bentuk pelecehan seksual. Barangkali itu yang mereka merasa menganggap itu biasa aja bukan pelecehan seksual ya. Mungkin nggak ya kayak misalnya dia di syuting sebelumnya yang diomongin itu ngerasa bercanda aja biasa aja jadi Menurut mereka. iya, jadi Iya. mereka terbiasa dengan itu kok ini kayak ternyata ada keterbatasan ini Betul. perasaan itu beda-beda. Betul. Padahal Jadi- tanpa pernah tahu korban yang tentunya ketika mereka dilecehkan seksual secara verbal juga pasti merasa ada satu Iya. perasaan Down, yang iya. tidak menyenangkan bahkan Iya. bisa kena mental kalau anak zaman sekarang itu yang bisa aku nggak bisa suka ya, bilang kayak kenapa sih orang-orang zaman sekarang aku nggak tahu mungkin mereka kurang edukasi atau Iya, gimana, tapi Bukan mungkin. kebayang nggak sih dua kalimat yang mereka keluarin dari mulut mereka itu sangat mempengaruhi masa depan orang Iya, korban tersebut gitu. Betul. Benar-benar sampai sekarang aja aku tuh kayak kepikiran mau pakai baju gitu-gitu jadi kepikiran. Karena Iya, omongan guys, itu sayang. ya. Iya. Di Dan lokasi biasanya itu, di lokasi itu selama kamu melakukan pekerjaan di film itu ya, apakah setiap hari atau setiap kali mereka Mengucapkan kata-kata itu? mengucapkan kata-kata itu atau gimana tuh? Enggak, mereka atau sekali aja? sekali itu. Tapi kan karena banyak kan aku jadi kayak kok gini sih emang aku iya, salah ya iya. gitu. Aku Iya, iya. apa aku Dan pasti ada centil kata-kata gini. gitu. Iya. Allah cuma digituin aja baper. Nah ini hati-hati. Iya. Nggak semua orang nggak jadi attitude itu penting gitu loh ya. Apalagi kita nggak kenal terus kemudian kita mengungkapkan fisik seseorang. Contoh nih, wow gede banget. Iya. Itu nggak enak. Itu nggak enak dengannya. Itu salah satu attitude yang terkadang dilupakan oleh orang. Ketika kita menegur atau kita marah sudah dibilang ya baperan tuh perempuan gitu. Ya apa-apa dibilang baper, Ya apa-apa kalau dibilang mau baper. nggak usah dibuat bercandaan, tapi Betul. misalkan aku mau ngomongin kakak, misalkan aku sama Karen, Ya. itu aja Iya, dibuat iya. kita aja, jangan Iya, diomongin jangan langsung diomongin, orangnya iya. gitu. Semenjak ada katanya Gitu baper aja. itu orang jadi lupa dengan kata maaf. Iya. Lupa dengan kata maaf dan lupa dengan etika. Betul. Iya, benar. Semenjak ada kata baper lu mah baper. gitu ya. Sebenarnya Iya. mungkin Iya. lebih ke etika juga Betul, ya. betul. Etika itu nomor satu. Tapi Susan, kenapa yang bikin kamu nggak bisa 3 hari sampai nggak mau ngomong apa itu apa? Kenapa maksudnya Kena kayak ke mental. terguncang gitu atau? Terguncang. Mental aku kena. Oke. Mental jadi aku kepikiran iya. terus gitu. Mungkin kalau satu orang yang ngomong aku bisa langsung marah, aku langsung tegur. Jadi kayak, oh no, Iya, kayak gitu-gitu. iya, jadi Banyak, oh iya. iya, aku, oke. aku ngerasa aku terpojokin gitu, kayak aku Diserang centil ya. aku Iya. salah ya gitu, apa Paham. baju aku nggak Oke. benar. Jadi kayak So- diledekin gitu ya. Iya. Jadi ya. Pada akhirnya kamu terus lanjut syuting sampai film ini selesai. Sampai film ini selesai. Walaupun tidak ada permintaan maaf dari mereka. So, apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang menurut kamu melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada kamu? Apa yang ingin kamu sampaikan? Walaupun mereka tidak meminta maaf secara langsung sama kamu. Yang pengen aku sampein, walaupun kalian gak minta maaf, aku minta tolong banget sama kalian. Gak semua perempuan, bahkan semua perempuan gak pingin diperlakuin seperti itu. Kita semua punya perasaan, kita semua punya masa depan, kita semua punya mental yang harus kita support. Tolong jangan lakuin itu. Apa kalian senang kalian dengan melakukan seperti itu jadi merusak masa depan seseorang? Kan enggak. Jadi tolong stop dan support gitu. Ini kan kita satu tim, pada saat itu kita satu tim. Gimana Iya. perfilman Indonesia mau maju kalau kita dalam satu tim aja tidak saling support? Iya betul. Dan faktanya pernah saya baca bahwa dalam 1 tahun ini bisa lebih dari ribuan laporan
orang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual. Bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga menjadi korban pelecehan seksual. Bagi siapapun yang sedang menyaksikan, ingat terlebih dahulu bahwa kita juga punya saudara perempuan, kita juga punya saudara laki-laki yang pastinya kita pun akan merasa tersakiti kalau mereka menjadi korban pelecehan seksual. Susan Samai nanti akan bercerita hal lainnya, dia juga pernah ada satu kejadian yang tidak akan pernah dilupakan. Sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Alia.